Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi oleh Bapak Kiki Ferdiansyah Wijaya. Sangat menarik untuk disimak. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menyikapi ketika pekerjaan yang kita hadapi ternyata bukan dari kemampuan kita. Karena tidak sedikit yang merasa jenuh karena dia merasa aku itu nggak bisa, aku tuh udah berusaha tapi kok nggak bisa-bisa. Dan malah tidak sedikit pula yang terus akhirnya karena nggak bisa terus dia memutuskan untuk keluar saja dari pekerjaan itu dan mencari pekerjaan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua Mbak Nurul Ain, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan saya Pak, setiap manusia kan memiliki rasa bosan. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi rasa bosan itu ketika kita bekerja di bidang atau kita melaksanakan magang Pak? Saya harap hanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang penanya terakhir Mas Ripaldi. Ya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Ripaldi dari kelas H2. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Begini Pak, sebelum bertanya, saya ingin memberikan dua perbandingan. Yang pertama, ada seorang karyawan, dia memiliki attitude yang baik, namun produktivitasnya sangat jelek, Pak. Dan di sisi lain ada satu karyawan lagi yang attitude-nya bagus, tapi attitude-nya jelek, tapi produktivitasnya sangat bagus, Pak. Kebetulan perusahaan tersebut ingin mengadakan pengurangan karyawan. Kira-kira yang bakal dipertahankan yang mana, Pak? Yang attitude baik namun produktivitas jelek atau attitude jelek produktivitas baik? Pertanyaan saya gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pertanyaan di sesi yang kedua ini. Baik Pak Kiki, yang pertama tadi Mbak Diah Ayu, pertanyaannya bagaimana menyikapi pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kita. Padahal kita sudah berusaha tapi tidak bisa menyelesaikannya. Itu bagaimana? Kemudian yang kedua dari Mbak Nurul Ain. Nah ini bagaimana menyikapi rasa bosan di tempat kerja atau di tempat magang nantinya. Kemudian yang ketiga Mas Ripaldi ini, ya mana yang akan dipertahankan untuk karyawan yang attitude-nya baik tapi tidak produktif atau yang attitude-nya jelek tapi lebih produktif. Nah ini mana yang lebih dipertahankan? Monggo Pak Kiki. Baik. Oke, pertanyaannya menarik ini, terutama dari Mas Ripaldi. Ini pertanyaannya ada jebakan Batman-nya ya. Oke, pertama dari Mbak Dia. Pertanyaannya apa passion itu dulu ya? Kita jangan-jangan kita tidak terlalu paham apa itu passion, Mbak Dia. Passion itu Mbak Dia, cirinya tiga. Cirinya tiga ya. Satu, kita enjoy melakukannya. Ya, sekalipun kita nggak dibayar, kita enjoy melakukannya. Ini mirip dengan hobi ya. Coba kalau Anda lagi punya hobi, bahkan Anda rela keluar uang toh untuk mengerjakan apa yang menjadi hobi Anda itu gitu loh. Ada orang senang burung itu, pada harganya ratusan juta dibeli aja. Padahal sebenarnya apa sih bagi orang yang tidak punya passion di situ? Ngapain sih dengan suara burung ngeluarin duit seperti itu kan tidak ada manfaatnya. Ya. Tapi beda kalau kita bicara tentang hobi, seperti itu bernilai bagi mereka. Yang kedua, nah ini Mbak Dia, yang namanya passion itu diikuti juga dengan kemajuan, ada progres yang kita capai. Jadi karya kita makin banyak, kemampuan kita juga makin membaik, skill kita makin meningkat, makin berkembang. Itu yang disebut sebagai passion, ya. Makanya hobi beda dengan passion. Karena hobi biasanya tidak diikuti dengan peningkatan skill yang progres yang sifatnya berkesinambungan. Tapi kalau passion itu diikuti dengan kemajuan dari apa yang kita kerjakan atau karya yang kita hasilkan. Nah, yang ketiga,
patient itu harus mendapatkan apresiasi, pengakuan dari orang lain, bukan hanya pengakuan subjektif dari diri kita. Kalau hanya dari diri kita, ya Mbak Dia, itu belum tentu bisa disebut sebagai sebuah passion. Ya, paham ya? Nah, ketika kita menemukan sebuah pekerjaan, kok tidak sesuai dengan passion kita, jangan buru-buru juga untuk kemudian melakukan resign tadi, berpindah pekerjaan. Walaupun itu boleh juga Anda lakukan, ya. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan passion kita itu, biasanya memang hasilnya kita akan kerjakan standar-standar aja, bukan sesuatu yang sifatnya outstanding. Gitu. Tapi sebelum melakukan itu, kita melakukan dulu upaya untuk melakukan apa namanya, memberikan sentuhan-sentuhan yang itu sesuai dengan passion kita, ya, memberikan sentuhan-sentuhan sesuai dengan potensi yang kita miliki. Sambil contoh misalnya, kenapa saya menjalani profesi sebagai seorang trainer, ya. Sementara saya punya potensi lain. Saya itu senang dengan dunia seni, dunia gambar, ya. Nah, ternyata ketika saya membuat presentasi, lalu saya kemudian membuat desain tampilan slide saya itu dengan sentuhan seni tertentu, itu memiliki satu sentuhan tertentu itu. Sekalipun passion saya di dalam dunia lukis tidak terpenuhi, itu bisa saya salurkan dengan menciptakan kreasi di slide-slide yang saya tampilkan itu. Nah, ini yang kemudian Mbak Dia disebut sebagai job crafting namanya, ya. Jadi kita memberikan sentuhan-sentuhan atau kreasi-kreasi dari apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan passion kita. Nah, ini cara lain yang bisa Mbak Dia lakukan agar keputusan resign itu tidak buru-buru kita kerjakan. Tapi kalau ternyata dalam praktiknya kita mendapatkan memang sudah mentok nih, kita nggak bisa lagi, sudah tidak sesuai dengan passion kita, sudah dilakukan job crafting juga tidak memompa semangat kita, ya nggak masalah. Kalau memang pada akhirnya kita memilih untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan passion kita itu. Nah, kemudian tentang pertanyaan Mbak Nurul, bagaimana dengan bosan? Semua orang mengalami bosan, Mbak Nurul, ya. Cuman bedanya kalau orang-orang yang memiliki passion itu bosannya itu nggak lama-lama gitu loh, ya. Dia akan segera bangkit kembali untuk kemudian on the track kembali. Nah, gimana caranya? Sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ketika saya bicara tentang flow tadi itu. Salah satu tipsnya itu adalah menciptakan challenge, menciptakan tantangan, tapi yang sifatnya optimal, ya. Jadi optimal itu Mbak Nurul itu artinya jangan sampai tantangan itu terlampau tinggi, kita akan frustasi untuk mencapainya. Tapi juga jangan terlampau rendah. Kalau terlampau rendah kita tidak ada ketertarikan minat untuk mengerjakannya. Nah, maka tantangan itu harus berada pada level moderat, level yang dimana potensi tantangan itu bisa kita jawab dengan kemampuan yang kita miliki. Ciptakan tantangan, Mbak. Lalu tadi itu saya katakan tadi, libatkan keterampilan baru, ya. Jadi kalau misalnya Mbak Nurul itu bekerja di sebuah ini, belajar, oh saya sudah menguasai ini, saya mau belajar itu deh, saya mau belajar itu deh. Ini menambah belajar sesuatu yang baru itu juga bisa menambah memompa semangat kita, ya. Nah, ini jadi melakukan job crafting, menciptakan tantangan, belajar sesuatu yang baru, itu membuat kita tidak lama-lama berkubang dalam kebosanan. Kita akan segera track kembali menemukan gairah kita di dalam kita bekerja itu, ya. Nah, kemudian kepada Mas Rivaldi, ada dua orang attitude-nya satu baik tapi nggak produktif, yang satu attitude-nya tidak baik tapi produktif. Itu pada orang yang pertama berarti ada kesalahan dia di dalam memahami tentang keberagamaan atau tentang kebaikan yang dia lakukan itu. Itu ada sesuatu yang keliru, ya. Karena yang namanya kesempurnaan pribadi itu, Mas Rivaldo, itu harus menyertakan tiga hal. Punya ilmunya, punya keadaan psikologisnya atau attitude-nya, punya perilakunya, gitu loh. Jadi kalau ilmunya dia ada, kemudian attitude-nya dia punya, ya, tapi perilakunya misalnya produktivitas kerjanya rendah, berarti dia dalam hal ini tidak memiliki satu bentuk kebajikan atau kesalehan yang utuh itu, ya. Ada hal yang nggak sempurna itu, ada cara dia beragama atau cara pengamalannya yang nggak baik. Mestinya kalau orang itu attitude-nya baik, pastilah dia akan produktif. Kalau dia orang tersebut attitude-nya baik tapi dia tidak produktif, nah mestinya dicari itu, dilacak kenapa itu terjadi, ya. Bisa karena pemahaman dia yang tidak benar, bisa jadi karena hambatan-hambatan di sana sini. Misalnya berupa, ada banyak hambatan Mas Rivaldo. Misalnya orang tidak produktif itu bisa jadi karena misalnya ada konflik antara pekerjaan dan rumah tangga, ya. Kemudian sikap pimpinan,
kemudian kurang dukungan dari rekan kerja dan seterusnya. Atau tadi dia orang yang tepat tetapi berada pada pekerjaan yang tidak tepat, ya. The right man and the wrong place, ya. Dia di tempat yang salah, itu juga menjadi masalah juga gitu loh. Nah, tapi kalau Anda menanyakan sama saya pilih yang mana kalau ternyata itu terjadi Pak Kiki, saya mengatakan lebih baik kita pilih yang attitude-nya baik tapi kurang produktif. Kenapa? Karena produktif itu bisa dilatih. Produktif itu bisa diupayakan. Tapi kalau attitude itu butuh waktu panjang untuk kita membentuk sebuah attitude, ya. Kalau memang harus kemudian terpaksa memilih, kita akan memilih yang itu. Ketimbang kita memilih orang yang produktif tapi attitude-nya buruk. Karena attitude yang buruk itu, Mas Rivaldo, cepat sekali menular kepada yang lainnya. Ibarat apel itu, kalau apel busuk satu, dia akan cepat menulari pada apel-apel yang lainnya, ya. Tapi sekali saya sampaikan, mestinya tidak begitu. Mestinya orang yang attitude-nya baik, insya Allah dia juga akan produktif. Asal tadi prasyarat-prasyarat yang tadi saya sampaikan, sikap pimpinan, atasan, penempatan dan seterusnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Maka itu dia akan menjadi orang yang produktif dalam kehidupan kerja dia. Begitu ya. Nah begitu Pak Yuli yang bisa saya sampaikan, karena tadi Pak Yuli menyampaikan ini pertanyaan terakhir, maka itulah kira-kira adik-adik yang bisa saya sampaikan pada kesempatan seminar kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan dalam presentasi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa berkesan untuk Anda semuanya. Kalau kurang, ya silakan tadi gunakan saluran yang tadi sudah saya tunjukkan. Bisa melalui Instagram saya, Facebook, ataupun Anda bisa mencari inspirasi melalui YouTube yang ada di channel YouTube yang saya miliki. Demikian Pak Yuli, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah karena kelemahan saya selaku manusia. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dan sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh beliau Mas Kiki Wijaya. Sedikit sebagai moderator kita menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh beliau Mas Kiki, dan sedikit yang saya garis bawahi terkait dengan tema atau bahasan kita siang hari ini, yaitu tentang to be extraordinary people. Yang pertama, kita harus punya tujuan. Kemudian mempunyai keterampilan yang lebih tinggi, tingkat tinggi, high skill. Kemudian biasanya tantangan itu harus kita hadapi, kita jemput, tapi justru malah kita sebisa mungkin menciptakan tantangan pada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, feedback. Kita berusaha untuk menerima kritik dan masukan dari luar. Kemudian juga yang kita garis bawahi, tentu sebagai pribadi jangan lupa 4 hal, tolong, maaf, terima kasih, dan juga memberikan sapaan yang tepat atau yang baik. Insya Allah dengan demikian maka kita akan siap menjadi SDM yang unggul, siap untuk memasuki dunia kerja yang semestinya. Baik, itu yang kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Kiki Wijaya kita sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi AMA Yogyakarta. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukupkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.